Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan video hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat tentang pendidikan anak usia dini. Untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu pendidikan anak usia dini, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ismaniar MPD dan Ibu Lilida Saputri SPD MPD. Baiklah, happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, ingin meminta izin kepada kakak untuk melakukan wawancara. Terlebih dahulu, apakah boleh saya mengetahui nama dan profil keseharian kakak? Nama saya Eki, saya biasa bekerja di rumah sakit, sedang mempunyai anak yang memang berusia dini. Baik, terima kasih kak. Saya ingin mewawancarai tentang persepsi kakak mengenai pendidikan anak usia dini. Apakah kakak mengizinkan saya untuk melakukan wawancara? Ya, boleh. Baiklah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana persepsi kakak mengenai tujuan PAUD? Tujuan PAUD untuk melatih anak dari usia sedini mungkin, supaya anak dapat mengembangkan potensinya dan mempersiapkan untuk masa sekolah nanti, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apa persepsi kakak mengenai fungsi PAUD? Fungsi PAUD membantu anak dalam mempelajari hal-hal dasar, lalu mungkin juga bisa untuk memberi kesempatan anak untuk bermain, serta mengolah dirinya, mengasah dirinya, juga bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pendapat kakak pendidikan anak usia dini ini masuk kepada jalur penyelenggaraan formal, non formal atau informal? Bisa formal atau mungkin non formal, bisa juga seperti itu mungkin. Karena PAUD ini dilaksanakan dalam satu lembaga pendidikan. Iya, seperti itu. Seperti TK mungkin. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kakak mengetahui satuan jenis PAUD yang ada di dalam masyarakat kita ini? Satuan jenis PAUD yang jenjang formal mungkin seperti itu, terus jenjang non formal, saya hanya tahu yang dua itu. Baiklah, hanya sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, ingin meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai mengenai persepsi Ibu tentang PAUD. Apakah Ibu memberikan saya waktu untuk berwawancara? Boleh. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana persepsi Ibu mengenai tujuan PAUD? Tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan potensi anak usia dini dari sejak dini, tentang apa yang bisa dia lakukan. Kita akan mengembangkan potensi-potensinya, apakah dia bisa menggambar, dia suka menyanyi, ataupun dia suka bermain-main atau menulis, membaca, dan lain-lainnya. Pada PAUD itu, PAUD juga bertujuan untuk melatih menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-temannya, menyesuaikan diri dengan semua apa yang ia lihat baru pertama kali ia lihat. Itulah tujuan dari PAUD, supaya anak-anak bisa berkembang lebih dari bisa mengenal yang lain, bukan cuma keluarganya, kakaknya atau orang tuanya, dia bisa mengembang yang lebih dari itu. Ya, baiklah Bu. Untuk pertanyaan kedua, apa persepsi Ibu mengenai fungsi PAUD?
PAUD itu berfungsi untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, membantu anak agar bisa bersosialisasi. Di PAUD juga fungsinya kita akan membantu anak, memberi kesempatan untuk anak di mana kita bisa melatih seperti motoriknya, apakah kita bisa melatih motorik kasarnya seperti dia bermain di lingkungan luar, atau motorik halusnya seperti di dalam kelas, dia bisa menulis, menggambar, ataupun bernyanyi. Itu di PAUD mempunyai fungsi yang seperti itu. Baiklah, Bu, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu mengenai jalur penyelenggaraan PAUD ini apakah termasuk ke dalam penyelenggaraan formal, non formal atau informal? PAUD pendidikan anak usia dini termasuk kepada jalur pendidikan non formal. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir, apakah Ibu menurut pendapat Ibu satuan jenis PAUD ini termasuk kemana yang ada di masyarakat? Yang ada di masyarakat yang berkembang di sini, satuan PAUD termasuk kepada non formal seperti KB, kelompok bermain, TPA, Taman Penitipan Anak, dan SPS seperti kita Yandu, TK, dan seterusnya ada TK. TK juga termasuk kepada jalur non formal. Kalau untuk jalur formal mungkin TK sekarang sudah masuk ke non formal. Yang masuk formal adalah SD. Baik, baiklah, sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Ingin meminta izin kepada kakak untuk mewawancarai. Kalau saya boleh tahu nama dan keseharian kakak. Baiklah, nama saya Dinda Aulia. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Teknik Elektronika. Baik kakak, saya ingin meminta pendapat kakak mengenai PAUD, pendidikan anak usia dini. Apakah kakak mengizinkan saya untuk mewawancarai? Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana persepsi kakak mengenai tujuan PAUD? Menurut saya tujuan PAUD adalah untuk mendidik anak dari usia dini. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apa persepsi kakak mengenai fungsi PAUD? Menurut saya fungsi PAUD adalah untuk melatih anak usia dini seperti belajar bernyanyi, menggambar, mewarnai, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk pertanyaan ketiga, apa persepsi kakak mengenai jalur penyelenggaraan PAUD? Menurut saya mungkin formal karena masuk pada instansi pendidikan. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apakah kakak mengetahui satuan jenis PAUD yang ada di masyarakat? Seperti satuan PAUD menurut saya yaitu TPA, tempat penitipan anak, KB, kelompok bermain, dan TK. Hanya itu yang saya tahu. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kakak. Hanya sekian yang dapat saya tanyakan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, ingin meminta izin kepada Ade untuk melakukan wawancara. Terlebih dahulu, apakah saya boleh mengetahui tentang nama dan keseharian Ade? Nama saya Aulia Ramadesa, seorang pelajar dari sekolah menengah atas. Baiklah, di sini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai tentang persepsi Ade mengenai pendidikan anak usia dini. Apakah Ade mengizinkan saya untuk melakukan wawancara? Mengizinkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama,
Bagaimana persepsi Adek mengenai tujuan pendidikan anak usia dini? Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan potensi, mendidik, mengarahkan, serta membentuk karakter dari Anak usia dini tersebut. Anak usia dini tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apakah persepsi Ade mengenai fungsi dari pendidikan anak usia dini ini? Fungsi dari pendidikan anak usia dini adalah untuk menyesuaikan anak tersebut dengan lingkungan serta mengembangkan potensi anak tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, apa persepsi Ade mengenai jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Maksudnya itu termasuk kepada penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, atau informal? Termasuk ke dalam pendidikan formal. Alasannya karena mungkin pendidikan anak usia dini itu dalam lingkup lembaga pendidikan, dalam lingkup sekolah. Mungkin itu maksud yang ada sampaikan. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ade mengetahui tentang satuan jenis PAUD yang ada di dalam masyarakat kita ini? Seperti taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, dan masih banyak lainnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ade karena telah mau menjawab semua pertanyaan saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya tampilkan. Alasan video dokumentasinya berbeda-beda karena tidak semua narasumber saya mau divideokan atau di-record suaranya. Baiklah, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.